tidak langsung itu salah, betul. Tetapi apa? Belum mengatakan maukah kamu saya beri doa yang lebih baik daripada itu. Nah, ya. Maukah kamu saya beri doa yang lebih baik dari itu? Apa kata Rasulullah? Al-Quran Al-Baqarah ayat 201 dikatakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu sudah. Ya. Maka turun ayat 201 surat Al-Baqarah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang tidak semua orang ya mungkin ya, tidak hafal, pasti hafal semua nggih, hafal semua. Semua orang hafal. Ini doa ini pasti dipanjatkan di setiap saat kita berdoa. Ya. Dan kalau kita tawaf Bu nggih, nanti nggih ten mriku nggih Ka'bah nggih. Tawaf itu ketika kita dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani itu doanya bebas. Subhanallah walhamdulillah terus sampai bebas apapun bisa didoakan. Tetapi kalau sudah sampai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad doanya tidak ada kecuali satu tadi. Ya. Jadi kalau panjenengan sampun tawaf nggih, ada yang umroh sudah umroh, ada yang haji, maka ketika sudah sampai Rukun Yamani menuju Hajar Aswad, doanya hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang dipanjatkan ketika jamaah haji atau umroh itu tawaf dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Ini luar biasa. Hanya satu doa itu, tidak boleh doa yang lain kecuali hanya satu. Artinya apa? Kita ingin dunia baik, akhirat juga baik. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Ini doa yang kita panjatkan. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia aman, sentosa, bingga, akhirat nanti masuk surga. Jamaah rahimakumullah. Maka suatu ketika Ibnu Abbas ya adalah seorang paman dari Rasulullah ya. Beliau pernah ditanya oleh orang tabi'in ya, orang-orang setelah sahabat. Ya Ibnu Abbas, apa yang membuat orang itu bahagia di dunia? Apa indikator, kunci atau ukuran manusia itu hidup bahagia di dunia? Maka beliau menyampaikan ada 7 indikator, Pak. 7 ukuran manusia hidup bahagia di dunia. Apa itu? Yang pertama yaitu qalbun syakirun. Apa Bu? Qalbun syakirun. Yang pertama qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Nah, ini ya. Ternyata hati itu menjadi parameter utama, ukuran utama kita bahagia. Jadi bahagia bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang dalam hati kita. Dikasih rezeki kata syukur. Dikasih sedikit Yesus syukur sehingga ada rasa nerimo ing pantung qanaah. Ini bahagia. Karena banyak orang yang kaya belum tentu bahagia. Mungkin kurang terus dan kurang terus. Nah, ini. Bapak Ibu nanti ngertos ini artis yang namanya Nia Ramadhani. Ngertos Bu? Nah, ini ku mantune sinten Bu? Nah, kan? Nia Ramadhani itu Bu, ketika dia itu sebelum menikah, ya, ketika dilamar sama anaknya Abu Rizal Bakri, orang kaya, ya, kaya sekali itu, luar biasa. Nah, ketika dilamar, ya, mengatakan tadi calon suaminya, nanti kalau kamu sudah jadi istri saya, nggak usah kerja, wes ning omah wae. Nah, dia berapa Bu gajinya sebelum menikah? Luar biasa, 1 bulan 30 episode, ya, sinetron, berapa ratus juta yang dia dapatkan. Nah, ketika mau nikah ditanya atau disampaikan kepada Nia oleh calon suami tadi, kalau kamu sudah nikah sama saya, wes ning omah wae mboten sah kerja nanti. Kemudian dia ambil HP. Nih Mas, pengeluaran saya setiap bulan, kebutuhan saya setiap bulan, saya harus membiayai adik saya gini nih sampai sekian ratus juta. Sanggup? Wah, orang kaya Bu ya. Sanggup ya. Dikasih 1 bulan 1 miliar ya, sanggup orang kaya ya. Nah, ini Ramadhani luar biasa. Ketika itu ya. Nah, kemudian setelah selesai ya, mudah-mudahan nikah, maka dia tidak
Kenapa Bu? Syuting lah lagi. Mboten nate ada acara di itu ada Nia Rahmadani ketika acara-acara TV. Nah, di situ. Nah, ternyata apa? Tidak bahagia, Bu. Oh, tidak bahagia. Bisa kita bayangkan. Wong sugih blegudu tapi mboten dingin, mboten seneng. Nah, niki. Ketika Nia Ramadhani sudah stop kegiatan, tidak mau dan tidak boleh syuting, maka dia di rumah bingung. Ya. Bingung, akhirnya jiwanya kosong. Lah wong mboten kerja napa-napa, uang datang terus dari suaminya, sekian miliar datang. Akhirnya dia seorang sosialita nggih. Wanita sosialita, uangnya banyak, dia pergi kemana-mana ya, dan bisa kemana-mana dan uang, tetapi dia jiwanya kosong, nggak punya pekerjaan di rumah. Padahal ketika itu dia masih muda. Ya jiwanya kosong. Akhirnya wis rasa sholat, nggak sholat akhirnya. Rasa sholat, mosok sholat rung tentu untuk duit, saya aja sudah dapat uang, masa sholat itu. Hanya jiwanya kosong. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Narkoba nggih. Nah, Nia Ramadhani narkoba, suamine melu katut narkoba, digondol ten polisi. Ditangkap polisi, ditanya, "Mbak Nia, kenapa kok pakai narkoba?" Saya juga nggak tahu. Nggak tahu dia, ya, tidak tahu kalau pakai narkoba, karena nggak sadar ketika itu, jiwanya kosong sehingga apapun yang dia lakukan hanya blank, Pak. Ya, alam sadar dia nggak ada. Intinya dia menikmati sesuatu ingin bahagia tok tanpa ada jiwa yang kuat dalam hatinya atau ruhnya yang kuat. Maka kalau kita sering dengar ya lagu Indonesia Raya, Bu, gimana? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Nah, jiwa dulu yang di badan, jiwa dulu baru apa? Badannya. Jiwa dibangun, baru badan yang akan mengikuti. Seperti Bapak Ibu sekalian, ya, jiwanya kuat, ruhnya kuat sehingga badan enteng menuju ke pengawasan. Coba kalau jiwanya abot, Bu, ya, kalau ruhnya ringan, ruhnya tuh ringkih, Bu, bisa nggak kesini, Bu? Mboten sakit, ya. Meskipun badannya sehat, tapi abot. Kenapa? Olah mending turu daripada pengawasan, karena jiwanya panjenengan luar biasa kuat. Ruhnya kuat maka enteng semuanya. Kakinya enteng melangkahkan kaki ke masjid. Enteng ten musola, enteng sholat tarawih, enteng sholat jamaah. Karena jiwanya sudah full, imannya sudah kuat. Nah, nih, ya. Sehingga apa perlu kita syukuri. Dengan apa? Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya. Maka salah satu orang itu akan bersyukur ketika dia sudah menikmati ilmu yang dia miliki, harta yang dimiliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur, ya. Maka ketika orang syukur tidak akan dia sombong, tidak mungkin dia sombong, angga-anggaan, gaya-gaya muten. Ya, karena orang itu orangnya sederhana dan dia menikmati dengan sebaik-baiknya atas nikmat yang Allah berikan. Kalau orang itu nggak syukur, maka dia akan apa? Wah, tidak tenang hatinya rusak, hatinya sakit, rundel terus, malah kurang. Dikasih gaji 5 juta, kurang. Dapat gaji 10 juta, tetap kurang, karena tidak ada rasa syukur. Bapak Ibu, kalau digaji, misalkan dapat uang 10 juta, syukur apa Bu? Dalam sebulan gajinya 10 juta, syukur ya, disyukuri. 50 juta, disyukuri. Nah, itu harus ya. Itu. 1 juta, syukur mboten. Alhamdulillah. 500.000, berdil mboten. Nah, ini kan mboten ento. Ya. Nah, jadi orang itu biasanya ketika dia banyak gaya maka banyak tekanan. Orang udah banyak gaya maka banyak tekanan. Pengen ini terus sehingga tidak ada kepuasan dalam dirinya. Dan orang udah diangkat di atas, maka biasanya apa? Akan sombong. Dia punya jabatan, punya kehormatan. Biasanya ngelek-ngelek harus sing isor. Ini sama, Bu. Ada cerita itu. Judulnya sayur bobor. Betul, Bu? Judulnya pun sayur bobor. Sayur bobor itu dari apa, Bu? Bahannya, Bu? Bayam wonten, terus Jipang, panjang-panjang. Wonten kuwae diparingi apa? Santen dan niku. Nah, wonten kalih Bu, sing rada ngene-ngenean antara kambil kalih bayem niki. Kambil ten pundi Bu? Tempatnya di atas. Kelapa itu sombong sama bayem. Walah yem urip ning isor we. Kan? Karena dia merasa di atas.
Walah iyem yang urip ning sor we. Mesake iyem ning sor yo didadak wong, nek udan yo udanan banjir kelep ra ketok raimu. Nah itu kelompok Bu, sombong kali bayem. Nah, kenapa dia merasa di atas? Tapi bayem mboten purun di elek-elek. Bales kalih walah apa kok yo mesake apa? Kowe ning dhuwur dipenek wong rung adoh dibleke blek ya Allah apa mesake awakmu kon dhuwur adoh tekan isor. Barono dikake ning gawane dapur dicukili wong. Waduh ya apa mesake men dicukili ketok apa klopone di leb-leb kene banyu. Ya Allah apa mesake men bar didukili lebke barono di parut ya Allah ora loro kabeh awakmu diparut ya Allah apa baru diperes meneh ya Allah ini ya sing sombong yo ketok sombonge ngelek-ngelek sing elek yo ora gelem dielek-elek itu orang yang hatinya kurang bersih. Maka apa? Kita diminta menjadi orang yang qalbun syakirun, hati yang bersyukur sehingga akan hatinya bersih. Tidak ada apapun kecuali kita ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Qanaah. Ini yang pertama, qalbun syakirun, kunci kita bahagia. Yang kedua adalah al-azwajus sholihah, kata Ibnu Abbas, pasangan hidup yang soleh dan soleh atau baik. Orang itu akan sejahtera bahagia ketika dia memiliki pasangan yang baik. Suaminya suka pengausan, rajin ibadah, istrinya juga sama rajin ibadah, pasti bahagia. Kita bisa bayangkan kalau bapak ibunya beda, ya, yang bapaknya suka maksiat, ibunya suka pengajian, pasti beda hidupnya akan beda. Maka di dalam Al-Quran ada 4 macam Pak tipe pasangan hidup. Pertama adalah Fir'aun. Atas Fir'aun Bu? Nah, Fir'aun itu gimana orangnya Bu? Merasa Tuhan, karena dia nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit, tidak pernah sakit, maka dia merasa berkuasa dan menganggap dia Tuhan. Siapapun yang ada laki-laki ada yang pengen menguasai atau pengen mengambil alih maka itu Fir'aun. Ya, orang keji, ya, raja yang mengaku raja tapi keji, ya, tapi apa? Di balik itu dia punya istri yang soleh. Siapa namanya? Asiyah. Ini ya. Suaminya jahat, istrinya solehah. Itu tipe atau apa istilahnya? Jenis yang pertama. Ya, suami jahat, ibunya solehah. Yang kedua ada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi pilihan, orang pilih Allah. Pasti soleh, baik, punya istri, ya, namanya Bu siapa Bu? Istrinya Nabi Nuh? Bu Nuh kan? Nah, Bu Nuh kan? Iya. Bu Nuh itu tidak solehah. Nah, kita lihat, bisa bayangkan. Suaminya soleh, istrinya mboten soleh. Apakah bisa? Tidak bisa bahagia kedua-duanya. Bahkan anaknya melu-melu ibu saya mboten soleh wow. Yang ketiga ada namanya Abu Lahab. Ngertos Bu Abu Lahab? Nah, ibunya siapa? Istrinya Abu Lahab? Bu Lahab, kan? Nah, itu ya sama-sama jeleknya Bu. Pengen membunuh Rasulullah. Mari dikatakan tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Nah, itu. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan istrinya melu elek. Yang keempat ada Imron. Ada keluarga yang baik. Imron saya Bu Imron biasa. Saya Bu Imron siapa Bu namanya istri Imron? Hanna ya. Saya punya anak namanya Maryam punya anak namanya Isa. Semua saya, bapak, ibu saya, punya anak saya, punya cucu juga saya. Semua saya bahagia. Coba kita bayangkan kalau kita punya yang pertama tadi, ya bapak saya, ibu mboten saya, atau sebaliknya, itu kan kasihan, tidak akan sinergi dalam hidup di dunia ini. Iman. Maka butuh kebahagiaan. Ternyata apa? Bahagia itu apa? Tergantung kita masing-masing dari pasangan yang kita miliki. Nah ini yang kedua, al-azwajus sholih, saling mendukung dalam hal kebaikan. Ketika ibunya mungkin masih malas pengawasan, bapaknya sing tenanan, atau bapaknya mungkin malas, ibunya sing tenanan.
ya saling mengingatkan satu sama yang lain. Sehingga ada kesamaan visi kita, yaitu apa? Lillahi ta'ala. Hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah al-auladul abror. Kunci atau ukuran manusia bahagia di dunia ketika dia memiliki al-auladul abror, anak yang baik. Kita sering berdoa, Bu, ya. Apa doa kita? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada doa yang satu paket, Bu. Nah, ini tadi satu paket kan? Hablana min azwajina. Pertama azwaj, pasangan kita. Kedua wa dzurriyyah. Nah, pasangan atau bapak ibu dan anak-anaknya. Orang yang itu dikatakan gagal ketika dia mungkin urusannya luar biasa dalam jabatan, tapi anaknya tidak punya ibadah, ya. Nggak beribadah, nggak punya akhlak. Banyak kan? Kita lihat di TV itu, ya, yang namanya pejabat di Dijen Pajak, siapa, Bu? Pak itu yang sekarang masih viral itu kan, punya jabatan yang mentereng, uangnya banyak, tapi anaknya kelakuannya seperti itu. Siapa yang salah, Bu? Kira-kira, Bu? Bapak atau anaknya? Orang tuanya. Banyak seperti itu, Pak. Orang tuanya gagah, orang tuanya punya jabatan sukses, tetapi anaknya bukan sukses dalam hal akhlak maupun perilaku maupun ibadahnya. Sehingga dikatakan gagal. Maka orang itu ketika menjadi orang tua kok dia sukses ketika anaknya soleh semua, ya. Anak satu, anak pertama, ketiga, semua ternyata bagus dalam hal agama, itu yang soleh, yang berhasil, yang sukses. Tetapi ketika ada orang tua yang dia memiliki jabatan tinggi, sukses dalam hal duniawi, uangnya banyak, jabatan mentereng, terhormat, tapi kalau anaknya banyak maksiat, maka orang tua gagal dalam mendidik anak. Nanti kalau, Bu, ya, ada cerita itu, ya, ada orang tua, dia seorang pejabat tinggi, ya, kejaksaan, ya, dia punya rumah di Solo, Bu, ya. Kemudian ketika dia mampir di Solo, dia tugasnya di Malang. Nah, dia mampir Solo, mau masuk rumahnya tidak bisa. Tanya sama satpam, ya Pak Satpam, ini rumah saya kok digembok dan kok gelap, siapa nih yang jenengan buatan terus, Pak? Buatan ini yang jual putaran jenengan. Wah, ternyata anak menjual rumah bapak tadi. Tidak bilang bapaknya. Bingung bapaknya. Kok iso nggih? Nah, itu. Ada di daerah Solo, saya tahu itu, ya. Nah, itu. Rumahnya bagus, ya. Kemudian anaknya Pak Satpam tadi tahu riwa-riwi ada mobil riwa-riwi, ya. Siapa itu? Kemudian ternyata dijual anaknya itu. Tidak sepengetahuan bapaknya. Nah, itu. Ini anak yang pribadi, ya, durhaka kan, bapaknya sukses, ya, pejabat yang luar biasa tinggi, uangnya banyak, tapi ketika dia tidak bisa menguasai anaknya, dia gagal dalam bagaimana mengatur anak-anaknya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah dirimu, hai manusia, hai orang beriman, dan juga keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Apa bahan bakar api neraka, Bu? Manusia dan batu, bukan pertalit, bukan solar, tapi manusia. Semakin banyak manusia maka semakin bulat api neraka. Kita bisa bayangkan, ya. Semakin bulat-bulat, kenapa? Karena banyaknya manusia sebagai bahan bakarnya. Maka itu pertama, ada orang tua yang tidak tahu anaknya jual rumahnya sendiri. Kenapa? Seperti itu. Anaknya nakal, kemudian dijual kemana-mana, ya. Rumahnya pertama dijual. Kedua, semua peralatan semua perabot rumah itu yang antik-antik, yang mahal-mahal dijual semua juga. Ya, ada mobil yang riwa-riwi, ternyata itu menjual barang-barang itu. Orang tua nggak tahu, sehingga habis kosong rumahnya itu tanpa sepengetahuan bapak tadi. Ini anak yang durhaka. Nah, ini gagal. Maka ketika kita memiliki anak yang soleh-soleha, ini adalah kita akan sukses dunia dan akhirat. Ketika anak kita rajin sholat, alhamdulillah, sukses kita. Ketika anak kita hafil Quran, alhamdulillah. Ketika kita punya anak yang apik, sae, perilakunya juga alhamdulillah. Kenapa? Karena asyarafu bil adabi la bin nasabi.
Kemuliaan orang tergantung akhlaknya, sikapnya, bukan siapa bapaknya, bukan nasabnya. Ya. Bapak yang ini, misalnya anak ini, betul. Ya. Bapaknya kiai, anaknya bisa jadi apa? Preman nggih wonten. Ada Pak, bapaknya kiai, ya, tapi anaknya nakal nggih wonten. Bapaknya pejabat, anaknya juga nakal juga wonten. Ini, maka asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan orang tergantung adabnya, bukan siapa orang tuanya. Ya, inilah ya. Maka ya istrinya siapa Nabi Nuh, ya. Anaknya juga tidak sebagaimana Nabi Nuh, nakal kan? Nah, itu. Ini yang ketiga, al auladul abrar, anak yang soleh. Ketika kita punya anak soleh, kita akan bahagia, ya, bahagia, hatinya tentrem. Qurratu a'yun, menyejukkan pandangan kita ketika kita pandang lihat, alhamdulillah anak saya kok pinter ngaos, pinter ngaji, soleh, rajin ibadah, seneng. Coba kalau kita bayangkan Bu, anak kita depan, waduh kayak kok malah mendem nih kok, anak sapa kayak, kan, oke anak kayak, kan kita akan kena imbasnya, suka mendem, kemudian sering apa, dulan-dulan kemana-mana tanpa ada arah yang jelas, itu anak kita seperti itu ya kita akan sedih, sakit dari hati kita. Ini yang nomor 3. Tadi pertama apa Bu? Pak? Qalbun syakirun. Kedua, al-azwajus sholihah. Ketiga, al-auladul abrar. Keempat sekarang, al-bi'atus sholihah. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik adalah salah satu kunci kita, ukuran kita hidup bahagia. Ya, kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian bahagia pasti. Kenapa? Memiliki lingkungan yang baik, teman yang baik. Kenapa saya kok di sini soleh? Karena saya punya teman namanya Pak Mustamir, soleh juga. Nah, ya kan? Teman saya siapa? Pak Mustamir soleh. Saya juga ikut soleh. Contoh. Ya. Kenapa Bapak kok di sini kok soleh semua? Karena punya teman yang soleh. Ibu juga demikian sama, punya teman yang solehah. Ya, ini. Maka lingkungan adalah pengaruh penting dalam kita untuk bahagia di dunia ini. Karena yang namanya almar'u kata Rasulullah ala dini khalilihi. Orang itu tergantung siapa temannya. Kalau temannya baik, alhamdulillah akan baik. Kalau buruk tentunya akan bisa jadi buruk kalau tidak bisa menahan dirinya dalam hal keburukan. Maka dikatakan jamaah rahimakumullah apa? Man jalasa ma'as solihin fazatahu ata'ah. Siapa yang bergaul, berteman dengan orang yang soleh, maka Allah tambahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man jalasa ma'al ulama, siapa yang dia bergaul, berteman dengan orang-orang yang alim, ulama, maka Allah tambahkan ilmunya. Zatawul ilma. Wa man jalasa ma'al fusaq, siapa yang dia bergaul, berteman dengan orang yang capek atau yang jahat, ya, maka Allah tambahkan keberanian untuk berbuat jahat. Jadi kalau kita lihat maling, ya, pencuri itu kalau sendirian, dia pastinya wedi Pak, ya, wedi, dewean, maling, dewean. Tapi kalau dia kok punya teman banyak, 4 misalkan, depan 1, kanan 1, kiri 1, tambahkan kendel. Kenapa? Karena dia ekeh koncone ketika dia maling. Ketika dia judi, ya, atau mendem cuma seorang, orang rame jadi, wes sidi-sidi muter, gitu kan? Nah, itu tambah kendel. Kenapa? Dia punya teman yang maksiat. Ini ya. Maka kita diminta untuk bagaimana menjadi orang yang memiliki yaitu tawasul bil haq wa tawasul bis kepada orang lain. Saling mengingatkan satu sama yang lain. Ini yang nomor berapa, Bu? Sekawan. Yang kelima, al-malul halal, harta yang halal. Orang itu akan bahagia ketika memiliki harta yang halal. Ya. Kita lihat orang-orang yang hartanya tidak halal masih akan bang sedih, mboten apa, mboten bingung. Ya, jadi hal orang ini bingung kan. Jadi banyak orang-orang yang koruptor itu, ya, hartanya banyak tapi mboten sae, sehingga apa, dia diterpa dengan berbagai macam ancaman dalam dirinya. Kayak aku dijemput KPK, kayak aku dijemput polisi, karena hartanya yang tidak halal tadi, ya, bingung, udah bingung, tidak nyaman, tidak tenang. Nah, maka sama ketika di dunia kita memiliki harta halal, maka akan bahagia, ayem, ya, tuku apa entuk, ya, kenapa kita punya harta yang halal.
Ya, maka nanti Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Ya. Tidak akan bergeser kedua telapak hamba besok dari kiamat sebelum ditanya 4 hal oleh Allah. Jadi manusia besok ketika di hari kiamat tidak akan bergeser kakinya sebelum ditanya 4 hal. Apa itu? An umrihi. Pertama tentang umurnya. Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Wa an jasadi, tentang jasadnya. Wa an malihi, tentang hartanya. Ini. Besok di hari kiamat ada 4 hal ini yang akan kita jawab pertanyaan itu. Pertama, umur kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Umur ditanyakan. Kenapa? Hidup itu ada batasnya, Pak. Hidup ada batasnya. Apa yang batasi hidup? Kematian. Umur kita di situ. Umur ada yang sekian puluh tahun meninggal, ada las-lasan tahun meninggal. Itu umur yang membatasi hidup kita. Maka ditanya oleh Allah besok, untuk apa umur kita? Ya, maka Kanjeng Nabi ngendika, "Ightanim khamsan qabla khamsin", gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Ketika muda masih potensinya luar biasa dalam berkarya dan beribadah. Maka Nabi ngendika syababaka dulu, ya, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kalau masa muda kok wis mboten gagas, ya, apa yang dimiliki ilmu umurnya, maka dia akan ke depan tidak akan gagas. Ya, mboten gagas. Iman. Ini yang pertama tadi, umurnya. Kedua apa? Ilmunya, kata Rasulullah. Besok akan ditanya oleh Allah ilmu kita. Ketika kita di dunia banyak ilmu, apa yang kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki? Sudah pengawasan sana sini, ilmu kok mboten diterapkan, itu akan ditanya. Kita udah baca Al-Qur'an, baca ini itu kok mboten diamalkan, akan ditanya. Itu ilmunya. Yang ketiga, wa an jasadihi, tentang jasadnya, fisik kita. Untuk apa kita ada di dunia ini dengan fisik yang kita miliki? Kita punya tangan, punya kepala, punya telinga, punya kaki. Itu untuk apa kita di dunia ini? Maka semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat tentang apa tadi? Harta. Min aina tasabu wa ila aina yunfiqu. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci kita bahagia adalah al-malul halal, harta yang halal. Inilah akan bahagia hidup kita. Dengan sedekahnya kita infakkan dengan harta yang halal. Kita zakat, infak, kemudian membangun masjid, semua kita infakkan. Itu hartanya halal, alhamdulillah, luar biasa. Sebagai apa? Amal jariah kita. Nah, ini yang keberapa Bu tadi, Bu? Yang ke-5. Pertama, qalbun syakirun. Kedua, al-azwajus sholihah. Ketiga, al-abror. Keempat, al-bi'atus sholihah. Kelima, al-malul halal. Yang keenam, tafaqquh fiddin. Apa ini? Yaitu memahami agama dengan baik. Tafaqquh fiddin. Kita semua di sini pasti bahagia. Ya, kenapa? Kita sudah memiliki niat yang kuat dalam tafaqquh fiddin, dalam thalabul ilmu. Bapak Ibu temriki bingah napa dresul Bu? Dremeng. Bingah nggih? Seneng alhamdulillah. Pertama dapat ya ilmu, kedua silaturahmi. Ini bahagia sekali. Tidak semua orang seperti ini, Bu. Ya, tadi saya sampaikan, tidak semua orang seperti ini. Ada kesehatan, tidak digunakan sebaiknya. Ya. Ada kesempatan juga sama. Nah, Bapak Ibu sekalian punya kesehatan dan kesempatan, semua digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini luar biasa. Pasti bahagia. Kepanggih kalih rencang, temriki ngobrol, luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dengan kesehatan kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Sehingga dikatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha, kata orang ulama, ya. Kesehatan adalah mahkota di atas orang-orang yang sehat, di atas kepala orang-orang yang sehat. Jadi tidak sadar Pak, kita memiliki mahkota yang harus kita jaga, yaitu apa? As-sihhatu, kesehatan. La ya'rifu illal marud, tidak ada yang tahu kecuali orang yang sakit. Niki. Kita tidak sadar Pak, tidak tahu ternyata kita punya mahkota di atas kepala kita, yaitu as-sihhatu, kesehatan. Siapa yang tahu itu? Siapa yang tahu Bu di atas ada mahkota kesehatan?
orang yang sakit. Nah, ketika sakit, alhamdulillah, ya. Dulu kenapa kok saya ketika sehat kok mboten menggunakan dengan kesempatan dengan baik. Ketika saya baru tahu, ya. Oh, saya itu mau apa, Bu? Menyedihkan, ya. Orang iso ibadah, sehingga baru tahu, oh ini pentingnya kesehatan, mahalnya kesehatan. Maka tajun mahkota bagi kita sebagai orang sehat. Maka ketika kita memiliki kemampuan dalam hal berpikir, maka kita butuh ilmu. Untuk apa? Bekal kita hidup di dunia ini. Kanjeng Nabi ngendika, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia, maka butuh ilmu. Ingin bahagia akhirat juga butuh ilmu. Ingin bahagia dua-duanya, dunia akhirat, maka juga butuh ilmu. Sehingga apa? Ilmu merupakan kewajiban kita, yang harus kita tunaikan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini tugas kita, Pak. Mencari ilmu itu lebih, ya, kewajibannya luar biasa bagi setiap muslim dan muslimah. Ini yang nomor berapa, Bu? 6. Yang terakhir, al-umrul mabruk, umur yang berkah. Ini terakhir kata Ibnu Abbas, salah satu ukuran manusia bahagia ketika dia memiliki al-umrul mabruk, umur yang berkah. Apa itu umur berkah? Umur ketika kita bertambah ilmunya, bertambah umurnya, kita bertambah ibadahnya. Tidak malah sebaliknya, ya. Ketika kita punya umur, ya, sampai sekian puluh tahun kok masih ibadahnya luar biasa, itu umur yang berkah. Apa itu berkah? Al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Semakin tua, semakin baik perilakunya, semakin meningkat ibadahnya, semakin fokus kepada akhirat. Sehingga kanjeng Nabi ngendika, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Siapa orang yang cerdas itu? Ada orang yang dia memikirkan kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, Pak. Jadi kalau ada pejabat, orang besar, ya, kok tidak mikir akhirat, maka dia bukan orang cerdas. Ya, dia punya jabatan, punya kekayaan, orang kaya luar biasa, tapi kok mikir dunia itu, maka dia bukan orang cerdas. Meskipun dia seorang petani, pedagang, orang biasa, tapi kok pikirnya akhirat, maka dia orang cerdas, kata Rasulullah. Kenapa? Bekal utama kita adalah apa? Nanti di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bekal kita hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang cerdas. Dia akan memikirkan bagaimana besok di akhirat, ya. Apakah besok di akhirat kita masuk surga atau neraka? Kenapa? Dunia itu adalah alam penentu kita besok ke alam berikutnya. Ya. Dunia adalah alam penentu kita. Apakah kita besok di akhirat neraka atau surga tergantung dunia kita. Ini dunia kok kayak maksiat, neraka. Dunia kayak ibadah, suara itu aja kuncinya, ya, gampang. Nah, dunia adalah penentu kita besok di alam berikutnya. Inilah, ya, al-umrul mabruk, umur yang berkah. Sehingga apa? Rasul mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang dia panjang umur dan baik amal perbuatannya. Wasarul umur, dan seburuk manusia, wasarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk manusia adalah orang yang dia panjang umur tapi buruk amal perbuatannya. Semakin tua malah semakin maksiat. Itu orang yang paling buruk. Nah, ini bahaya. Alhamdulillah ini saya lihat di sini banyak orang yang sudah usianya sudah mapan, ya. Sudah 50 tahun ke atas, 60-an. Ibu, benar Bu? Jenengan? 73. 83, alhamdulillah. 83, Bu, alhamdulillah. Polon dosa 3, tasih, timik-timik, temrik itu luar biasa. Ini umur yang berkah. Ya. Semakin tua semakin meningkat ibadahnya luar biasa. Inilah salah satu kunci bahagia di dunia. Memiliki umur yang berkah, umur yang senantiasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 7 hal yang tentunya kita sampaikan di sini. Kita sudah masuk yang mana, Bu? Apa sudah punya yang pertama? Sudah belum, Bu? Yang pertama, syukur. Sudah pernah merasakan yang kedua? Sampai sekarang, ya, alhamdulillah, insya Allah, ya. Yang ketiga, punya anak yang soleh, soleha.
insya Allah ya. Kemudian lingkungan yang saya, harta halal, ilmu yang berkah atau umur yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita termasuk yang 7 tadi, memilih yang 7. Kuncinya apa? Kita harus istiqomah. Istiqomah dalam beribadah. Apa itu istiqomah, Bu? Pak? Nah, terus menerus, tidak mudah tergoyahkan, ya. Tidak mudah terombang-ambing, tetap itu aja terus, ya. Tetap tidak mudah terombang-ambing. Karena ketika kita terombang-ambing akan membuat diri kita menjadi jelek. Contoh, Bu, ini ada ya, bapak sama anak, Bu. Tidak istiqomah, ya. Suatu ketika bapak dan anak tadi ingin jual keledai, Pak. Jaran cilik, ya. Nah, dari rumah sudah siapkan dengan bagus, persiapan bagus dari rumah itu. Anaknya ditumpaki keledai, bapaknya sing narik ke keledai. Biar orang capek anaknya. Nah, jalan mau ke pasar. Tek sampai di sebuah perkampungan wonten komentar. Kayak biasa sih anaknya bisi mosok ora mesake bapaknya. Mosok anaknya sing naik keledai, bapaknya sing narik. Bingung bapaknya, penak kono komentar iki, Pak. Ya wis gantian, aku sing naik. Anak sing narik gantian, bapaknya sing naik keledai, anak sing narik. Jalan tek ya. Komentar tadi ada komentar lagi. Kayak biasa anaknya orang mesake. Bapaknya sing naik, malah anaknya sing narik. Bingung malah, ya. Pertama bapaknya narik keledai, anaknya naik, kedua gantian bapaknya naik, anaknya narik. Bingung malah. Wis nak saiki kowe karo aku naik keledai, ya, ke pasar. Jalan lagi. Tek ada komentar malah wah kayak biasa bapak karo anak ngurak mesake keledai nih ditumai wong loro. Mesake nggih piye bingung malah bapak kali anake. Penak iki, Pak. Wis kita turun, kita berdua narik keledai. Akhirnya mudun kabeh, Pak, Bu, ya. Narik keledai berdua. Wonten komentar malah kayak biasa bapak sama anak ora eman-eman keledai nggak ditumpangi ben ora capek. Bingung malah. Akhirnya apa? Wis nah, sekarang kita ikat keledai, kita pikul ke pasar. Jadi kan bapak nyari kayu, saya tak nyari tali. Keledai kita ikat, kita pikul ke pasar. Sampai pasar ada komentar kayak wong edan. Wong edan apa? Keledai dipikul ora dituntun. Nah, ini kan inilah contoh tidak istiqomah. Maka mari kita senantiasa untuk istiqomah dalam rangka apa? Untuk mencari bekal kita besok di akhirat. Wa tazawwatu fa inna khairaz zati at-taqwa. Takwa merupakan salah satu bekal yang utama dalam hidup kita menuju ke akhirat. Kenapa? Karena ketika kita sudah berada di alam barzah, alam penantian, maka di situ ada penentuan. Ya, kalau orang di dunia ini kok banyak amal keburukan, maka apa? Akan dilihatkan berbagai macam ancaman siksa neraka. Sehingga apa yang dikatakan, ya Allah, ya ojo kiamat sih, karena wedi siksa neraka. Tetapi ketika di dunia orang itu banyak kebaikan, amal ibadahnya luar biasa, ketika meninggal di kuburan dia dilihatkan berbagai macam kenikmatan surga. Apa doanya? Ya Allah, ndangake kiamat. Kenapa? Sudah tahu bagaimana indahnya surga, kenikmatan surga. Inilah ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam beribadah dan tentunya di akhir Ramadan kita menjadikan orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin. Makaten Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mbok pilih wonten kelindah-kelintuh, kula nyumpakemuten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Terus nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian kita berdoa dan juga mendoakan bapak-bapak atau saudara kita yang sedang sakit. Ada Bapak Supomo, ada Bapak Gatot Sudarno, dan juga Bapak Setio Budi Utomo. Semoga bertiga diberi oleh kesembuhan yang tidak kumat lagi, kesembuhan yang total, dan tentunya bisa membuat beliau-beliau beraktivitas sebagaimana biasa. Amin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو الحساب اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم اشفي Bapak Supomo اللهم اشفي Bapak Gatot Sudarno اللهم اشفي Bapak Setio Budino اشفي أنت الشافي اشفي أنت الشافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين اللهم اجعل في الامتحان من الناجحين سالمين صابرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.